Ini apa, Bella? Ini buah-buahan buat Bapak. Kan sekarang itu lagi musim pancaroba, jadi ada baiknya kalau Bapak jaga kesehatan Bapak dengan makan buah-buahan. Supaya Bapak tetap fit. Tapi kenapa bentuknya hati begini? Bapak mau saya bikinin bentuk yang lain? Kalau Bapak mau ya udah saya buatin bentuk yang lain. Apapun yang Bapak mau, pasti saya lakukan buat senangin Bapak. Ya Allah, apa maksud Bella melakukan semua ini di hadapanku? Dia benar-benar sudah membuat aku bingung dengan ulahnya yang aneh-aneh. Aku jadi serba salah menghadapi sikapnya. Kok kayak gini gimana Pak? Selamat makan Pak. Sungguh aku tidak percaya dengan sikapnya. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana saat dia melampiaskan kemarahannya. Kalau sampai dia merasa kecewa, aku bisa dibuat gila. Selamat siang. Apakah ini ruangan Pak Rehan? Iya betul, Anda siapa? Perkenalkan, saya Shalu, pengacaranya Nona Priti. Priti, itu kan calon istrinya Rehan yang pernah diceritakan Ibu Priyanka. Tapi untuk apa dia mengutus pengacaranya ke sini? Mana cantik lagi. Mau apa dia ketemu sama Pak Rehan? Bella, kamu ini bagaimana? Harusnya ketuk dulu sebelum kamu masuk kemari. Maaf Pak, tapi ini urgent sekali. Ada pengacara dari India yang ingin ketemu sama Bapak. Apa dia bilang dari perusahaan mana pengacara itu? Nggak ada Pak. Dia datang ke sini untuk mewakili Nona Priti. Oke, suruh kemari. Baik Pak. Halo, selamat siang. Saya Shalu, pengacaranya Nona Priti. Iya, Salu, silakan duduk. Katakan apa yang bisa aku bantu? Saya kesini untuk ngomongin aset Nona Priti di Indonesia karena sekarang sudah bergantian tangan. Oke, apa sebelumnya saya bisa melihat kartu identitas mungkin? Ini kartu nama saya. Mohon dicek. Baiklah, ini cukup meyakinkan. Saya hari ini kesini untuk menyampaikan surat kuasa kepada Pak Rehan. Menurut Nona Priti, semua perusahaan yang berada di Indonesia yang milik Nona Priti akan dialihkan kepada sekretaris Bapak, yaitu Nona Bella. Bella? Tapi ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Bella bisa mengenal Priti? Kalau untuk hal seperti itu, saya juga kurang tahu. Saya cuma kesini untuk mengerjakan semua legal work-nya. Tapi bagaimana Anda bisa datang ke sini tanpa memberikan konfirmasi dulu? Karena perusahaan di mana Bapak Rehan bekerja, yang dimiliki oleh Nona Priti, sekarang berpindah tangan kepada Nona Bella. Apa? Ini sangat sulit untuk dipercaya. Sungguh ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Priti yang tidak punya hubungan darah dengan Pak Razak Abdurrahman bisa menguasai seluruh aset Pak Razak Abdurrahman? Jadi menurutku ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Maaf saja. Pak Rehan, kalau Anda masih tidak percaya, inilah bukti-buktinya dan semua bukti asli. Astagfirullahaladzim. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini pasti terjadi, saya yakin, karena ada kesalahpahaman. Ini sangat sulit dipercaya. Tidak mungkin Pak Razak memberikan hartanya pada Priti. Dan bagaimana mungkin Priti? Tidak, pasti keliru. Satu lagi, Nona Priti sudah mempercayakan pengelolaan kepada Nona Bella. Bella? Bagaimana mungkin Priti bisa memberikan semua asetnya pada Bella? Dari mana Bella bisa mengenal Priti? Jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Ada apa ini? Ada apa, Bella? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Buat saya ini tuh bagai durian runtuh.
Ini adalah rezeki yang tidak terduga buat saya. Kamu tidak usah main drama sekarang. Sekarang yang terpenting kamu jelaskan bagaimana mungkin dia memberikan semua hartanya untuk kamu. Lebih baik kita persingkat saja pertemuan ini. Mumpung masih ada ibu pengacara. Begini Nona Syalu. Tolong bilang sama Nona Priti kalau misalkan saya siap mengelola Razak Abdurrahman Company. Tapi dengan satu syarat. Saya ingin Pak Rehan untuk tetap menjadi direktur utama di perusahaan ini. Nona Bella, boleh saya tanya kenapa? Alasannya banyak. Pertama, Pak Rehan itu mempunyai prestasi dan kemampuan kerja yang bagus. Kedua, Pak Rehan itu sedang mengerjakan proyek-proyek besar. Yang ketiga, saya merasa nyaman bekerja dengan beliau. Jadi saya nggak mungkin kerja sendirian. Bagaimana, Anda setuju? Buat saya sendiri sih tidak ada masalah. Bisa? Dan menurut saya, Nona Priti tidak salah memilih orang kepercayaannya. Saya yakin duet kepemimpinan saya bersama Pak Rehan akan membuat perusahaan ini semakin maju. Di bawah kendali Bella Paramita dan Rehan Syahputra. Selamat Pak Rehan, Anda sangat beruntung punya partner seperti Nona Bella. Dan saya berharap Anda bisa membantu Nona Bella dalam proses pengambilan alih Razak Holding Company. Hentikan. Jangan teruskan. Cukup kalian berdua. Tidak ada pengalihan perusahaan ini untuk orang lain, kecuali saya bicara dulu dengan pemilik perusahaan ini, yaitu Pak Razak Abdurrahman. Ini menyangkut keluarga saya, menyangkut istri saya Najwa. Mengerti? Tentu saja Pak Rehan berhak untuk berdiskusi bersama sang istri Najwa terlebih dahulu. Tapi tolong ambil keputusan sebelum saya balik ke India ya Pak. Bukannya tadi pagi Rehan sudah berangkat naik mobil ini? Jangan-jangan Rehan mempunyai masalah dengan Najwa. Ini berita yang sangat bagus. Pagi-pagi saya sudah kebagian gosip. Benarkah semua cerita itu, Ri? Priti mengirim pengacara untuk menemui kamu, tapi untuk apa? Dia bilang untuk mengambil alih kekayaan ayahmu, Najwa. Tapi bagaimana mungkin Priti bisa melakukan semua itu, Rehan? Bagaimana caranya? Ia melalui pengacara yang dia kirim dari India. Dia mengklaim bahwa perusahaan Razak Abdurrahman adalah miliknya. Dengan kata lain, Priti adalah pemilik sah dari seluruh kekayaan Razak Abdurrahman ayahmu itu, Najwa. Ternyata proses pengambil alihan terhadap aset kekayaan Razak Abdurrahman sudah direalisasikan. Pengacara Syalu pasti sudah membahasnya dengan Rehan. Ini adalah berita paling spektakuler yang pernah saya alami semenjak saya datang ke Indonesia. Priti memang tidak ada tandingannya. Tapi gimana caranya kamu bisa percaya gitu aja dengan semua yang dia katakan? Pada awalnya aku juga tidak percaya. Tapi pengacara itu menunjukkan sebuah dokumen, tepatnya surat, di mana di sana ada tanda tangan ayahmu dan Priti yang menyerahkan hartanya pada Priti. Ini pasti tindakan kejahatan. Ayah nggak mungkin melakukan semua itu. Priti telah kembali untuk melakukan aksi jahatnya terhadap kita, Ri. Kamu ingatkan dulu, Priti sempat mengaku-ngaku sebagai putri kandung ayah. Sampai-sampai ayah meminta kita untuk bercerai karena ayah ingin Priti menikah dengan kamu. Saya sudah menyiapkan akte ini untuk seluruh kekayaan saya dan aset dalam perusahaan saya akan jatuh ke tangan Priti. Aku pikir Priti benar-benar ingin balas dendam. Dia sedang melancarkan balas dendamnya padamu, Najwa. Maksud kamu apa dengan semua itu, Ri? Bagiku sangat jelas. Priti sudah melakukan kejahatan serius dengan mengambil dokumen pribadi milik ayahmu. Sekarang dia mengklaim bahwa semua harta milik ayahmu telah diatasnamakan untuk Priti. Tapi aku gak habis pikir kenapa ayah bisa begitu percaya sama Priti sampai-sampai ayah memberikan semua asetnya kepada Priti. Apa kamu tidak ingat, Najwa? Saat Priti mengaku sebagai anak kandung ayah kamu, dan saat itu ayah kamu merasa sangat bersalah dan untuk menebus kesalahannya dia akan menyerahkan semua hartanya pada Priti. Jadi pada saat itu ayahmu berniat memberikan semua hartanya. Kamu benar, Ri. Priti ingin membalas dendamnya sama aku. Jadi dengan semua dokumen yang dia miliki itu dia merasa berhak atas semua kekayaan dan aset milik ayah. Aku gak bisa percaya semua ini.